Struggle-nya tuh mungkin karena ini kan pertama kali kita dilepas gitu ya dari idol, Iya kita nggak tahu apa-apa, kita harus cari tim produksi sendiri, makeup artist tuh makeup tuh harusnya gimana, terus styling harusnya gimana, itu aku bener-bener semuanya belajar dari nol sih Kak, heeh. Terus udah gitu mungkin dari yang awal aku dikata-katain orang, "Ih kok style-nya kayak mbok-mbok," gitu ya. Serius? Iya, katanya ada yang bilang kalau misalkan sebenarnya yang bisa bikin kita sakit hati adalah diri kita sendiri. Right. Heeh, jadi orang mau ngomong apa kalau kita nggak sakit hati, kita nggak kenapa-napa ya nggak akan kenapa-napa Iya 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 gitu. iya. Jadi dan apa yang mereka omongin itu bisa aja refleksi dari diri mereka Iya. sendiri, bukannya kita. Tante gimana tante? Anaknya tante? Hah? Apa Tentang nih? kayaknya cinta itu spesial buat dengan buat dia itu gimana tante menurut tante? Udah diizinin pacaran belum tante? Oh boleh, kalau pacaran sih boleh. Oh Cuma boleh. dia ini Malah anaknya. dia tuh suka nggak tahu kalau orang suka sama dia. Karena dia tuh melihat orang pokoknya baik-baik gitu ya. Dia kayak nggak tahu. Kalau saya bilang Kak kayaknya itu yang gini. Oh enggak, biasa aja. Gitu dia kurang tahu orang suka sama dia gitu. Tapi udah terbukti belum tante? Omongan tante itu, oh bener nih orang suka sama Rimar. Ya ada. Cuman Enggak lah. Ditembak akhirnya. Enggak. cuma dia tuh Orang Gitu, udah kelihatan nih salah-salahan. enggak. Awas lu salah ngomong. Enggak lah, Mami ini aja, kalau Mami kan apa sih namanya, sensingnya tuh kuat gitu. Kalau aku kan orangnya emang nggak peka gitu Iya, kan. Jadi ya mungkin jadi teman-teman aku pun yang misalkan mungkin tertarik atau apa juga jadi vibes-nya temen banget gitu Kak. Gue jadi penasaran deh. Apa tuh? Dengan tadi kita ngomongin tentang karya lu dengan mungkin perjalanan berkarir lu gitu ya. Rimar kecil tuh seperti apa sih? Rimar kecil ya Yang paling gitu. mengena banget di hati lu atau Hmm, yang menguras perasaan lu sendiri? Sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang ini banget sih ya Kak ya. Jadi aku tuh dari kecil ya udah berjalan apa adanya aja gitu. Jadi kalau misalkan emang harus belajar aku belajar. Terus misalkan aku tidak bisa bergaul juga it's okay gitu. Jadi kayak ya udah sans aja gitu. Heeh. Kebetulan aku pun orangnya dulu introvert kan, sampai sekarang sih introvert gitu. Cuman aku tidak menjadikan itu kayak sesuatu yang bikin diri aku aneh gitu. Jadi mungkin orang-orang banyak yang kayak dibully ya Kak, Ya. karena introvert atau karena apa gitu. Alhamdulillah sih aku nggak pernah dibully Kak. Jadi orang-orang melihat aku kayak ya udah itu Rimar emang kayak gitu orangnya. Orangnya Soalnya banyak orang, sorry gue potong, banyak orang yang susah ngebedain zaman sekarang bedain introvert sama antisosial loh. Yang ah, biasanya orang dibully itu antisosial, introvert tuh biasanya jarang dibully. oh iya. Ya mungkin maksudnya orang yang introvert dan cenderung ke antisosial itu mungkin ya yang dibully. Alhamdulillah mungkin aku bukan termasuk orang yang kayak gitu jadinya ya udah orang lebih kayak mewajari aja Rimar emang orangnya gitu, kalau lagi mau kumpul kalau enggak gitu, terus lebih temenannya sama guru gitu, jadinya ya udah dicariin sama guru. yang pastinya Rimar itu orangnya mengalah, sangat mengalah gitu. Misalnya ada antrian apa misalnya belajar ini komputer misalnya kan di sekolah ada jadwalnya pakai komputer. Dia tuh kalau misalnya ada dia udah mau pakai itu terus ada temen nyerobot, dia akan mundur. Saya sempat sampai bilang ke gurunya, itu si Rimar kok nggak dapat itu terus ya komputernya kenapa gitu. Terus akhirnya oh iya ya, aduh kalau itu bilang saya bu, ya Rimar kan anaknya emang diam, saya bilang gitu. Dia ngalah, main perosotan dari kecil nih. Rimar udah dia paling depan, ada yang anak kecil dia terus saya bilang kak kamu kalau gitu diserobot terus, diam aja dia sampai itu sepi baru dia Merosot gitu. Nggak enakan sejak dini. dari dulu gitu, dia ngalah terus. Itu karena memang tante mengajarkan untuk lebih mengalah atau tante mengajarkan untuk kayak ya kita tahu tante hidup itu kan juga
ya membuat baik diri kita sendiri juga, bukan orang lain juga gitu. Jadi keadaan apapun, bagaimana cara kita bisa menghandle itu sendiri gitu, menghandle itu sendiri. Nah itu gimana Tante? Ya kalau Rimar memang jiwanya seperti itu. Jadi bukan saya, kalau saya orangnya nggak mau ngalah. Kalau Rimar tuh udah ini, makanya Emang cetakannya udah gitu dari sananya gitu. Mungkin kalau aku pribadi, aku tuh seneng ngeliat orang happy gitu Kak. Oke. Jadi kayak aku ntar belakangan aja, karena aku kan gak merasa itu sesuatu hal yang penting banget buat aku. Jadi kayak ya udah, misalkan soal prosotan ya, mungkin aku ngeliatnya orang itu kepingin banget main prosotan, ya udah main aja dulu. Ntar juga aku juga nanti bisa kok gitu. Wow. dewasa dari kecil udah gitu dia pikirannya. Tante gimana Tante punya anak yang sedewasa ini dan punya anak yang mungkin sebijak ini, itu gimana Tante? Ya alhamdulillah senang banget ya. Tapi ada juga hal-hal yang kadang-kadang kita gemes aja. Kok misalnya orang udah begini-begini, dia biarin aja. Kadang sih ini gini-gini, nggak apa-apa lah Mi, biarin aja. Gitu. Jadi kita yang gatel untuk marah ya Tante ya, bukan? Jadi kita yang gatel untuk marah gitu jadi. Iya lagi. Jadi maminya yang kelihatannya gimana? Ya karena kan kadang-kadang kita kasihan juga ya anak kita. Kita tahu banget anak kita suka ngalah, nggak pernah mau apalah gitu. Pokoknya dia udah sesuai rule-nya gimana ya gitu. Tapi kan ada orang-orang lain yang kadang-kadang gimana ya. Jadi akhirnya saya deh turun tangan. Iya, soalnya aku orangnya tuh nggak suka ribut Kak. Jadi kayak kalau misalkan memang masalah itu bisa dihindari, lebih baik dihindari gitu. Kalau misalkan nggak harus ribut, ya mending nggak usah ribut gitu. Biar aja, mungkin dia jahat, ya udahlah dia jahat, dia dapat Nice. karmanya sendiri. Aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau membalas. Jadi kayak ya udah, dia itu pilihan dia, pilihan aku kayak gini. Dan dianya bisa marah sama saya kalau misalnya saya bilang gini kan akhirnya saya tahu kenapa dia nggak mau, mami gara-gara orang itu mami dosa karena mami marah. Oh akhirnya saya tahu, oh dia sama saya selalu kalau saya bilang begini nggak bisa begitu gitu. Terus dia bilang jangan, kalau kita ikutin dia biarin aja dia yang dosa, mami jangan gitu. Oh ya udah, akhirnya saya ngerti cara berpikir dia seperti apa gitu. Kejadian apa Tante? Rimar kecil itu Tante mendapat kejadian apa yang mengena banget di hati Tante? Yang sehubungan dengan tadi. Ya mau yang tadi atau yang mungkin yang lain gitu nggak? Oh ada juga, dia tuh orangnya nggak pernah minta, nggak pernah. Kalau banyak kan cewek kan konsumtif gini, dia nggak gitu. Tapi dia suka nulis di diary gitu. Jadi kalau saya baca diary dia, padahal dia emang cuma suka nulis aja, bukan ada maksud pengen banget gitu. Jadi saya nangis. Iya, tahu terus aku nggak Tulisannya apa nulis sih Tante? lagi. Yang Tante baca waktu itu tulisannya apa? Dia tulis gini, masih kecil yuk. Aku suka sekali leontin berwarna ungu katanya gitu. Ya mungkin dia baca dia apa gitu, dia nulis. Dia suka nulis gitu. Iya, padahal cuman ya seneng aja bikin tulisan-tulisan. Cuman mungkin mami ngiranya kayak aku nggak ini nih, nggak dibeliin barang itu. Kurang perhatian gitu ya. Dia bilang aku ingin sekali kalung dengan leontin berwarna ungu gitu. Tapi masih kecil, masih umur berapa ya? Masih kecil ya kok, masih kecil banget. Justru ketika dia tidak minta dengan dia tulis gitu, malah buat kita sebagai orang tua Tante ya, itu lebih ngena banget ya perasaannya. Iya, karena kok dia nggak bilang Bentuk sih banget gitu. gitu ya. Sampai makanya saya selalu menyelidiki apa yang segala sesuatu yang dia baca, apa ini apa gitu. Karena saya nggak mau dia tuh sampai pengen sesuatu saya nggak tahu. Sampai detik ini Tante? Rimar? Seperti itu. Ya Rimar tetap ada yang kayak gitunya ya. Cuma kan dari dulu saya mencari cara gimana supaya Rimar nih, saya bisa tahu anak-anak saya ini apa. Jadi saya nggak mau sampai anak saya pengen begini atau apa gitu. Saya nggak ngerti. Yeah. Jadi saya ini setiap pulang sekolah, tadi gimana ceritanya apa gitu. Akhirnya saya buat supaya akhirnya mereka terbiasa. Cerita terus kalau ada apa-apa. Kadang-kadang ini doang sih. Kadang-kadang karena aku nggak kepikiran itu suatu permasalahan gitu ya Kak. Jadi kadang-kadang lupa gitu. Dia lupa kalau itu permasalahan, jadinya ya udah kayak selewat aja. Ntar pas kapan-kapan, loh tadi kamu bukan yang belum cerita ini Kak. Oke. Wah, punya perjalanan masa kecil yang menarik juga gitu ya. Gitu lah. Wow. Dan kayaknya
lu itu gue lihat orang yang kayak bagaimana keadaan apapun gitu ya, mesti berpikir kayak semua baik-baik aja dan sebagainya gitu Iya, ya. heeh. Kadang-kadang aku mikirnya di luar sana banyak yang kesulitan gitu ya Kak, gitu. Maksudnya harusnya aku tuh jangan terlalu terfokus dengan hal-hal yang bikin aku sedih gitu. Sementara di luar sana orang tiap harinya berjuang untuk makan. Aku alhamdulillah rezekinya ada gitu. Kenapa untuk hal-hal yang karena melihat orang di atas menyebabkan aku jadi sedih gitu, atau enggak melihat orang-orang yang menghujat menjadi aku sedih gitu. Nah itu sih yang aku terus pelajari sampai sekarang. Wow, wow. Ya tapi maksudnya nggak salah, tapi ini ya Tante, bapaknya Rimar itu, apa ya, kapten ya? Iya, penerbang. Kapten apa Tante? Penerbang. Hah? Penerbang. Kapal terbang apa Tante? Sekarang di Lion Group. Oh, Lion Group. Oh. Udah kemana-mana, dulu di Garuda, Iya, pernah di sempet ke luar. luar negeri juga, ke Afrika, ke India. Jadi sering keluar negeri juga ya, Rimar sama Tante? Ya kalau kita jalan-jalan aja, bukannya kalau papinya terbang kerja di luar ya udah kita di sini. Oke, Kalau emang waktunya liburan baru jalan-jalan. Dan itu yang mungkin membuat Rimar sendiri, lu sendiri yang mungkin lebih dekat sama nyokap. Biasanya kan anak perempuan dekat sama ayah ya, Tante ya. Dua-duanya dekat. Tapi justru ya tapi betul Tante, tapi aku malah ngerasa Rimar tuh deket banget sama Tante gitu. Kayaknya istilahnya kalau misal jiwa orang nih kepisah, apa jadi satu kepisah itu kayak Tante sama Rimar gitu aku lihatnya. Oh iya Kak. Iya justru kayak bener-bener yang soulmate banget gitu. Tapi sebenarnya nggak kuat tuh saya. Kalau Rimar itu kayak waktu Idol. Duh saya kangen, saya nungguin hari Sabtu. Pokoknya ada hari-hari yang saya tunggu gitu. Bisa ketemu dia walaupun cuma sebentar ngeliat gini gitu ya. Kalau dia tenang aja dia. Dia tuh mungkin orangnya tuh nggak ekspresif ya. Apa seneng dia nggak bakal orang yes nggak gitu. Kalau sedih nangis nggak gitu, dia tenang aja gitu. Jadi kalau misalnya aduh mami nangis, ih mami kenapa, dia yang peluk saya gitu. Emang apa ya, orangnya memang nggak kelihatan, nggak pernah memperlihatkan dia saking senengnya atau saking susahnya, nggak pernah ngeliatin. Wow. Ini banget ya maksudnya. Lu sih kocak sih, lu orang yang cuek banget gitu ya. Iya emang kayak gitu Nah, orangnya kayak. ketika dia cuek banget, kita malah lebih khawatir ya Tante ya. Kayak sebenarnya ada apa sih nih anak gitu, karena kan mungkin dia nggak cerita apapun juga gitu kan. Iya. makanya saya selalu korek. Iya emang nih tukang ngorek nih. Orang nggak kenapa-napa juga. Mukanya gini dikit, kamu kenapa? Enggak, aku nggak Terus aku apa-apa. bilang gini, Mi kan emang mukaku gini, Mi. Nah, muka aku kan emang gini, Mi datar. Oh ya udah gitu. Lagi mode rumah gitu. Tapi percuma lu bohongin orang, nutupin orang tua lu udah punya feeling lebih kuat daripada itu semua, bener Tante ya. Tapi ada nggak kejadian Tante yang akhirnya kayak sebenarnya ini anak nggak mau ngomong gitu, akhirnya kebongkar juga gitu, kejadian apa nggak Tante? Enggak. Nggak. Nggak. Pasti Tante dia cerita atau memang Tante yang ngebongkar itu sendiri? Karena saya orangnya tuh mau tahu. Hah? Mau tahu. Oke. Kenapa mukanya gini gitu. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Oh, gitu jadi. Tapi kalau misalnya ini kamu misal berteman sama siapa, saya juga pelajarin. Ini gimana gini. Oh iya, jadi saya tahu oh aman gitu. Dia pergaulannya aman sama ini gitu. Jadi apa ya? Nggak ada sih sesuatu yang saya sampai nggak tahu dia kenapa-napa. Nggak. Wow, itu sih menarik banget. Wah ini perjalanannya luar biasa banget ya. Ya kita kemana-mana bareng, sampai ke Rusia juga berdua doang. Rusia ngapain? Yang aku sempat tuh waktu itu ada diundang sama penyanyi Kazakhstan di Rusia. Oke. Itu kita benar cuma berdua doang. Kita belum profesional ya di bidangnya. Kita belum tahu kalau harus pakai ear monitor, gak tahu kalau harus pakai soundman, gak tahu apa-apa. Baju bikin-bikin sendiri, nyari-nyari referensi sendiri waktu itu untuk gimana nih supaya kita bisa representasiin Indonesia gitu. Waktu itu. Terus ya udah kita berdua doang Kak ke Rusia. Kucuk-kucuk sampai sana terus orangnya gede-gede banget ya. Dengan kapasitas itu 13.000 penonton dan penontonnya tuh orang luar semua dari ya mana-mana aja deh di situ. Terus Rimar nyanyi tanpa ear monitor, tanpa GR.
Bisa kebayang nggak sih? Iya. Kita deg-degan banget sih. Tapi Mungkin excited. tanpa JR oke gitu, tapi tanpa monitor itu kan lebih bermasalah ya. Kalau JR kan kita ya, kalau seorang kompetisi ya gitu. Soalnya aku juga ini tante dulu sempat jadi atlet ice skating. Oh, Jadinya iya, iya, iya. jadinya cuman ya walaupun nggak gimana-gimana banget, begitu berdiri feel-nya langsung dapet. Nah, lu juga gitu nggak sih, Rip? Feel-nya langsung eh dapet nggak sih ketika panggung gitu maksudnya? iya langsung ngecun sih waktu itu. Jadi kebetulan aku waktu itu duet ya Hmm. sama Kak Dimas Kudebergiannya. Dan dia juga ngerangkul gitu pas lagi di atas panggung gitu. Cuman maksudnya aku itu lumayan kaget ya karena pas pertama kali suaraku masuk ke mic terus sengawang ini suaranya gitu. Jadi kayak rada-rada ngeri, fales gak ya? Fales gak ya? Dan orang itu yang itu pemain musiknya segala, mereka nggak nyangka suara Rimar seperti itu. Jadi mereka pikir suaranya yang biasa-biasa gitu. Dia nggak tahu dia punya power. Jadi begitu nyanyi, salahnya nggak ada JR. Jadi nggak ada. Jadi kita nggak tahu gimana suara kita match gitunya ya. Heeh. Ini kalau ngelihat di sini nih berdua nih kayak kakak adik justru ya. Bukan kayak ibu anak gitu, beneran ya. Kayak kakak adik gitu, maksudnya kayak ini banget. Dan itu mungkin berapa kali tante berduaan ke luar negeri tante? Selalu. Cuma sekali doang atau gimana? Enggak, kita sering, kak sini yuk, gini, ayo yuk, kamu berani. Saya berani karena dia kan bisa ngelihat map ke sana kemari gitu ya. Kalau saya kan nggak ngerti gitu. Tapi yang berkompetisi luar negeri berdua berapa kali? Oh kalau kompetisi Itu kan itu jatuh kompetisi juga nggak sih? itu bukan kompetisi, bukan itu apa? diundang. Oh, Heeh. diundang di konser, tapi ada konser yang lain nggak yang diundang juga tapi berduaan juga? Atau itu doang? Itu doang sih kalau yang berdua. Kalau yang lomba Vietnam itu sempat ditemenin sama Om juga. Tapi itu momen yang paling ngebekas banget ya, tante ya. Yang Berduaan paling sama yang anak, itu yang di luar Rusia negeri, itu nggak ya. tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Iya. Itu adventure banget rasanya, petualangan banget nggak sih Itu tante? yang paling ini sih paling ikonik banget ya Mi selama kita perjalanan ini. Momen apa Rim yang paling mengena di saat itu Rim yang diundang itu? Cerita yang mana ya Mi? Ya momennya sih paling ini aja sih Kak. Aku kan ngefans banget ya sama penyanyi itu. Terus udah gitu kayak dapat kesempatan untuk bisa ketemu, bisa kayak kolaborasi walaupun itu satu lagu dan itu lumayan apa ya? Aku tuh nggak tahu loh Kak mau nyanyi lagu apa waktu itu. Oke. Jadi dia tuh cuman ngontek aja di DM mau mau nyanyi mau ngajak aku nyanyi di Saint Petersburg. Tapi aku pun nggak tahu dia maunya aku nyanyi lagu apa. Aku sih ajuin ya lagu ini. Tapi akhirnya sampai hampir H-1 aja juga belum tahu tuh mau nyanyiin lagu apa gitu. Untungnya aku bisa lagu-lagunya dia. Jadi ternyata aku diajak duet lagunya dia yang lagu Kazakhstan. Judulnya Om Otomasken. Ini yang dinamakan orang yang paling berjasa ya orang tua ya. Iya pasti. Gue ngeliat hal ini di lu sih. Pasti. Nah itu sih ini luar biasa banget obrolan dan baru pertama kali gue nih podcast sama dua orang sekaligus baru pertama kali begini, baru pertama kali. Dan ini banget juga soalnya dari tadi saya nggak tahu tante ketika tante duduk sana dan saya ngobrol sama Rimar gitu, saya ngeliat Rimar, saya kok ngerasa kayak ada panggilan untuk dalam hati kecil saya Tuhan ngomong kayak gini, panggil ibunya Rimar tuh kayak dia punya sesuatu hal yang menarik, dia punya apa ya bisa menginspirasi banyak orang gitu mas, makanya tante ada di sini. Gitu. PR iya bener PR buat bukan aku doang sih tapi semua teman-teman di special season gitu untuk memperkenalkan lagunya. Tapi di sisi lain idol lovers pun juga tahu sama kita gitu. Jadi mereka tuh selalu kayak kenapa sih lagunya nggak naik? Kenapa sih begini-begini gitu. Karena ini perjalanan sih ya kayak perjalanan mencari gitu. Eh, lagu yang sebelumnya pun juga bukan berarti itu bukan aku gitu kan. Cuman maksudnya ketika aku masuk ke jalur yang ini, yang sekarang ini, nah itu tuh aku merasakan banget gimana relate-nya sama tiap kata-kata yang aku bikin.